Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk memprogram sebuah PLC, khususnya Omron menggunakan sebuah software aplikasi yaitu CX Programmer. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang timer atau waktu. Jadi di dalam sebuah PLC, khususnya Omron, terkhusus lagi dalam software CX Programmer, itu terdapat satu instruksi yaitu timer. Untuk garis besarnya, timer digunakan untuk menunda waktu atau apa ya? Ya, sebagai pemwaktu atau memberikan waktu saat sensor mendeteksi sebuah sensor untuk melakukan sebuah aksi atau outputannya gimana nanti. Untuk instruksinya, di sini timer bisa dituliskan dengan tulisan tim. Jadi tim itu mengoperasikan pengatur waktu yang menurun dengan satuan 100 milisecond. Untuk tim sendiri itu dia hitung mundur. Misal kita buat timer 5 detik, berarti dia menghitung mundur dari waktu 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Kalau tim itu 0,1 detik hitungnya. Kalau tim H itu 10 second, sama saja. Tapi dia ngitung dengan waktu yang berbeda. Lalu di sini ada tim H, ada tim H ini ya, tim H dan juga tim X. Sebenarnya pengaplikasiannya sama saja, hanya kalau tim yang pakai H itu dia pakai BCD gitu ya, atau binary apa gitu. Sedangkan kalau yang tim X itu dia basicnya memakai biner tipenya. Kita spesifikkan lagi, kita pakai tim ya, atau yang BCD. Untuk penulisannya begini, kita tulis tim, lalu timber number itu adalah urutannya. Misal kita mau buat timer banyak gitu ya, ada timer 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai pembeda atau penamaan, tapi penamaannya kita tidak boleh bebas, kita harus menggunakan angka, tim 0, tim 1, tim 2 gitu ya. Lalu yang terakhir ini merupakan sebuah set value, di mana kita mengisikan berapa lama sih timer yang akan kita gunakan. Misalnya 5 detik berarti ya hashtag, karena kita harus menggunakan hashtag dalam timer di CX Programmer ini. Hashtag berapa detik. Dan karena kita menggunakan TIM, dan sedangkan TIM itu dengan satuan 100 milisecond, jika kita ingin misalnya 5 detik, berarti kita harus menuliskan hashtag 50. Karena 5 detik. Sedangkan ini adalah 0,1 detik kali 10 gitu ya. Oke, lah saja kita ke aplikasinya daripada hanya berbicara ngalor ngidul. Oke, tampilannya seperti ini. Saya menggunakan versi 9.6 atau teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih baru. Langkah pertama seperti biasanya kita bisa Ctrl N shortcutnya atau bisa klik di sini. Di sini kita bebas memberi penamaan, asalkan penamanya itu digabung semuanya. Misal timer gitu ya. Nah, gini. Kita bisa memilih tipe sesuai dengan
PLC yang akan kita gunakan. Saya menggunakan CP1i dengan CPU tipenya N30. Ini disesuaikan dengan PLC yang teman-teman program ya. Kita oke aja. Ini adalah network type-nya. Saya menggunakan USB dalam penguploadannya ke PLC. Oke. Oke, yang pertama saya mau mensimulasikan sebuah timer dengan menggunakan tombol. Jadi inputannya adalah sebuah PB atau push button atau tombol atau sebuah saklar. Jika ditekan selama 5 detik, maka output akan menyala, gitu ya. Ditekan 5 detik, baru output akan menyala atau lampu akan menyala gitu. Kita bisa pakai ini kontak, atau kita harus kalau pengen lebih cepat, kita pakai shortcutnya, kita tekan C aja. Ini kita tulis pengalamatannya. Jadi di sini push button gitu ya. Saya menggunakan alamat real atau alamat yang ada di PLC dengan alamat 0.00. Jadi nanti saat wiring kita memasangkan kabel atau push buttonnya itu ke input 0 gitu ya. Kita tarik garis begini, bisa menggunakan kontrol lalu diklik yang kanan gitu ya, kan ada shortcut kanan kiri atas bawah, itu kontrol ditahan lalu dikanankan. Atau kita bisa menggunakan manual, kita bisa menggunakan yang ini ya, new horizontal gitu. Nah, ini shortcutnya kontrol right, ini juga bisa. Nah, setelah itu kita bisa membuat timernya. Kita tulis saja ini, diklik tik lalu kita tulis TIM. Nah, di sini sudah muncul dengan timer dengan BCD type 0. Setelah itu hashtag 50 akan muncul gambar seperti ini. Atas timer yang merupakan instruksi kita menggunakan timer, ini timer numbernya, ini set value. Jadi kita menggunakan timer dengan waktu jeda 50 milisecond. Berarti kalau dikonversi ke detik berarti 5 detik gitu ya. Ini gimana, mungkin ada yang belum paham. Mungkin kita punya push button 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita buat timer yang banyak. Ya kita ini kan sebelumnya kita pakai 00, hanya penamaan aja sih. Lalu kita pakai 1 mungkin ya, agar membedakan dengan yang atasnya gitu. Timer 1 dan 2 ini nggak gabung gitu loh. Ini punya fungsi sendiri-sendiri, punya job sendiri-sendiri. Seperti ini. Lalu gimana kita menghubungkan timer ini ke output? Sebelumnya saya akan simulasikan ya. Untuk simulasi bisa dikontrol Shift W untuk simulasi ya, atau work online secara simulasi. Kita bisa klik kanan, set on. Ini ya. Dia ngitung mundur dari 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Baru dia aktif gitu ya. Cara kerjanya gitu. Kita set off lagi. Jadi kita harus menahan terus push buttonnya. Ditahan terus gitu ya. Nggak boleh langsung mati. Kalau hidup mati berarti ya dia nggak sempat ngitung, nggak sempat sampai menghidupkan timernya gitu. Nah, gini misal kita langsung set off gitu. Oh, berarti nggak sampai dia timernya ini nggak sampai hidup gitu. Kita set on lagi. Nah, mungkin ada sebuah sensor yang mendeteksi sebuah box gitu ya.
atau mendetek mungkin pengaplikasiannya dalam pengisian botol gitu, ada sensor, dia timer sampai berapa detik sampai dia penuh gitu, jadi di timer cara ngisinya, jadi dia mendeteksi alirannya itu selama 5 detik gitu. Kita bisa matikan dulu. Nah, kalau di reset baru dia mati. Kita bisa menghubungkan dengan output dengan cara kita mengambil kontaknya. Kita tekan C di sini. Atau kita bisa mengambil dari sini, bebas. Oh, sorry, saya belum matikan ini ya, simulasinya. Bisa Ctrl Shift W lagi. Ctrl Shift W. Jadi saat work online atau saat simulasi kita tidak dapat menambahkan program lagi. Jadi kita harus mematikan simulasinya dulu. Tekan C. Kita ambil kontak ini ya. Sorry, saya pakai ini aja. Kita ambil ini. Kita ambil kontak timer ini. T00. Tuh. Berarti kita mengambil kontak timer dengan timer number atau urutan ke 0 gitu. Oke saja. Kita harus timer. Ini komen itu ya buat ingat-ingat aja gitu. Nah, kontak ini sudah terhubung di sini. Coba saya simulasikan. Ctrl Shift V lagi. Oh, ini masih merah ya. Berarti kita harus menghubungkan ke outputnya. Error karena ini masih merah. Kita harus selesaikan dulu ternyata. Kita bisa kontrol lalu right atau kanan. Kita menggunakan yang ini tadi ya. Kita tulis O, tekan O, yang berarti kita mengakses output gitu. Out 100.00. Berarti kita mengakses output. Jadi bedanya input dan output ini ya. Kalau input berarti kita tuliskan 0 titik lalu diikuti dengan alamatnya berapa. Kalau output kita tuliskan 100 titik lalu diikuti alamat inputnya berapa. Jadi kita kalau wiringnya lampunya dipasang di alamat 00. Kita coba simulasikan. Kalau ini ditekan selama 5 detik lampu baru akan menyala. Ctrl Shift W untuk simulasi ya. Nah, kita set on. Berarti kita tahan sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Hidup. Lalu output hidup. Ya, mungkin ini saja cara kerja dari instruksi timer dalam CX Programmer. Atau khususnya lagi untuk PLC Omron ya. CX Programmer ini merupakan software yang dikembangkan oleh Omron. Ya, bisa dipakai untuk PLC Omron aja gitu. Kalau PLC Siemens dia punya software aplikasi sendiri seperti itu. Oke, sekian sebuah kita belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.